Kawan jiwa healthy. Nah, seperti yang kalian tahu kan, di konten-konten sebelumnya, kalau misalnya kita ini sering membahas seputar kesehatan tubuh ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lagi seputar kesehatan, namun ini beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita biasa bahas kayak nambahan alami untuk meredakan demam atau misalnya manfaat daun ini, manfaat buah-buahan ini, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk konten kali ini kita akan memberikan beberapa pengetahuan tentang 6 penyakit aneh dan langka di dunia. Nah, kalian wajib banget simak video ini. Siapa tahu kan keluarga kalian gitu ya, ada yang mengidap atau memiliki penyakit ini, tapi sampai sekarang kalian belum tahu gitu apa penyakit itu begitu ya. Oh, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, share, dan boleh deh kalian bantu share juga di setiap sosmed yang kalian punya ya. Itu juga nambah amal kalian loh. Terus kalau kalian subscribe juga, aku nanti makin sering lagi untuk upload setiap videonya. Oke, yuk kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada penyakit exploding head syndrome atau ledakan bom dalam kepala. Jadi setiap waktu kamu ngerasa seperti mendengar ledakan bom di kepala kamu. Gimana ya, bikin stres nggak sih? Yuk kita simak penjelasannya dari beberapa pakarnya ya, ini yang pastinya sumbernya terpercaya banget deh. Nah, jadi sindrom kepala meledak termasuk gangguan tidur langka yang membuat penderitanya dapat mendengar suara keras seperti ledakan bom ketika sedang tertidur lelap. Sindrom ini tidak hanya membuat tidur jadi terganggu, tapi juga dapat membuat kepala menjadi sakit. Nah, suara keras seperti ledakan bom, dentuman tabrakan, atau letusan tembakan yang didengar penderita sindrom kepala meledak saat tertidur lelap sebenarnya hanyalah halusinasi, namun bagi mereka, suara tersebut terdengar sangat nyata sehingga membuat mereka merasa ketakutan. Nah, ini adalah gejala sindrom kepala meledak. Selain mendengar suara ledakan, letusan, atau dentuman yang keras, ada beberapa gejala lain yang bisa dirasakan penderita saat sindrom ini muncul. Yang pertama, merasa melihat kilatan cahaya yang datang bersamaan dengan suara keras. Yang kedua, jantung berdebar atau denyut jantung menjadi lebih cepat. Yang ketiga, merasa takut dan tertekan. Yang keempat, otot berkedut. Yang kelima, merasa bingung dengan apa yang terjadi, terutama jika baru pertama kali mengalaminya. Selanjutnya ini ada penyebab dari sindrom kepala meledak ya. Penyebab sindrom ini belum diketahui dengan pasti, tetapi para ahli meyakini bahwa kondisi ini dipicu oleh gangguan pada sistem saraf. Selain itu, ada pula yang meyakini bahwa sindrom kepala meledak dipicu oleh gangguan kecemasan. Orang yang menderita stres berat, sindrom kelelahan kronis, atau gangguan tidur memiliki resiko tinggi untuk menderita sindrom kepala meledak. Selain itu, wanita berusia 50 tahun ke atas juga dikatakan lebih berisiko untuk mengalami kondisi ini. Nah, selanjutnya ini ada cara mengatasi sindrom kepala meledak. Tidak ada penanganan khusus untuk mengatasi sindrom kepala meledak, namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah munculnya atau kambuhnya sindrom kepala meledak ini, yaitu yang pertama bisa dengan mengelola stres dengan baik, beristirahat yang cukup, melakukan relaksasi dan meditasi. Yang terakhir, mandi air hangat sebelum tidur agar tubuh lebih rileks. Jika cara-cara tersebut telah dilakukan tetapi sindrom kepala meledak masih juga muncul, berkonsultasilah dengan dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan untuk mencari tahu pemicunya. Ini ada cara mengatasinya ya masih. Untuk mengatasi sindrom ini, dokter akan mengobati kondisi yang memicu sindrom ini. Misalnya, pada sindrom kepala meledak akibat gangguan tidur, dokter mungkin akan menyarankan psikoterapi untuk mengatasi gangguan tidur tersebut bila memang perlu ya.
Dokter juga mungkin akan meresepkan obat antidepresan atau anti kejang. Sindrom ini tidaklah berbahaya. Meskipun begitu, kondisi pemicunya perlu ditangani agar keluhan ini tidak berlangsung berlarut-larut dan mengganggu istirahat kamu. Nah, penyakit kedua ini adalah progeria. Ini contohnya seperti gambar di samping. Nah, jadi sindrom ini tuh sebenarnya biasanya itu menjangkit anak kecil. Jadi misalnya anak kecil itu berumur 4 tahun, tapi kondisi fisiknya dia seperti berumur 80 tahun gitu ya teman-teman. Udah keriput lah gitu ya, rambut pun juga udah keputihan gitu ya, udah kayak apa tuh, apa sih, kayak kuis gitu ya. Nah, progeria adalah penyakit bawaan langka yang menyebabkan anak mengalami penuaan dini sejak 2 tahun pertama kehidupannya. Anak yang menderita progeria biasanya mengalami kebotakan, memiliki kulit yang keriput, dan tubuhnya berukuran lebih kecil daripada anak seusianya. Progeria merupakan kondisi yang sangat jarang terjadi di seluruh dunia. Hanya ada 1 dari 4 juta bayi yang dilahirkan dengan kondisi ini. Progeria disebabkan oleh kelainan genetik yang membuat penderitanya mengalami penuaan dini. Penyebab dari progeria. Progeria atau Progeria Hutchinson-Gilford disebabkan oleh perubahan mutasi pada gen tunggal bernama LMNA. Belum diketahui secara pasti penyebab mutasi genetik ini dan apa saja faktor-faktor yang menjadi pemicunya. Mutasi gen LMNA menyebabkan terbentuknya progeria, yaitu protein abnormal yang mengakibatkan terbentuknya sel-sel yang menua dengan cepat. Akibatnya, anak yang menderita progeria akan mengalami gejala-gejala penuaan dini. Progeria Hutchinson-Gilford bukan penyakit keturunan. Ada 2 kondisi yang juga menyebabkan gejala penuaan dini seperti progeria Hutchinson-Gilford, yaitu sindrom progeria Wiedemann-Ruttenstrach, yaitu progeria yang terjadi pada janin saat bayi lahir. Tanda penuaan dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, sindrom progeria Werner, yaitu progeria yang terjadi pada remaja dan orang dewasa. Pada kondisi ini, penderita bisa mengalami osteoporosis, katarak, dan diabetes. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Nah, segera periksakan anak Anda ke dokter jika ia mengalami gejala yang disebutkan tadi ya. Umumnya gejala akan terlihat ketika anak berusia sekitar 9-24 bulan. Deteksi dini dan penanganan sejak awal mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak Anda dan memperlambat terjadinya komplikasi. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter atau posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pemeriksaan rutin ini. Kelainan tumbuh kembang anak dapat terdeteksi sejak dini. Lalu untuk faktor risiko progerianya, belum diketahui faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya progeria, namun ibu yang pernah melahirkan anak dengan kondisi progeria memiliki 2-3% kemungkinan mengandung anak dengan kondisi yang sama pada kehamilan berikutnya. Selanjutnya ini ada gejala dari progeria. Bayi yang mengalami progeria biasanya akan terlihat normal pada awal kehidupannya. Biasanya gejala progeria baru mulai terlihat ketika anak berusia 9-24 bulan. Anak yang menderita progeria akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan terlihat mengalami tanda-tanda penuaan. Meski begitu, kondisi umumnya tidak mengganggu perkembangan motorik atau gerak dan kecerdasan anak. Gejalanya ini antara lain tinggi dan berat badan lebih rendah daripada anak seusianya, atau pertumbuhan terhambat, wajah terlihat kecil, rahang berukuran kecil, bibir tipis dan hidung berbentuk seperti paruh burung, rambut di kepala, mata dan alis tidak tumbuh atau botak, bola mata menonjol, dan kelopak mata tidak dapat menutup sempurna. Kulit menipis, keriput, dan timbul bintik-bintik kehitaman seperti orang tua. Gigi tumbuh terlambat atau tumbuh dengan bentuk yang tidak normal. Kemampuan mendengar menurun, sendi-sendi kaku, massa otot, dan lemak di bawah kulit berkurang. Kulit menjadi keras dan kaku seperti mengalami scleroderma.
pembuluh darah vena terlihat jelas, suara terdengar lebih nyaring. Anak yang menderita ini sering mengalami penyakit jantung, penumpukan plak di arteri, dan stroke, katarak radang sendi, dan dislokasi pada tulang panggul. Nah, ini ada diagnosis progeria. Untuk mendiagnosis progeria, dokter akan melakukan tanya jawab dengan orang tua seputar keluhan dan gejala yang dialami oleh anak. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada anak, termasuk pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung, dan laju pernapasan. Pemeriksaan untuk menilai tanda-tanda penuaan dini pada anak, pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan tajam, penglihatan, dan kemampuan mendengar, pemeriksaan untuk menilai perkembangan anak. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan genetik menggunakan sampel darah anak. Pada beberapa kondisi, gejala progeria sudah muncul sejak bayi baru dilahirkan. Gejala ini dapat terlihat pada wajah dan kulit bayi saat dokter melakukan pemeriksaan rutin pada bayi baru lahir. Nah, pengobatan progeria. Progeria belum dapat disembuhkan. Pengobatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup saja, serta memperlambat munculnya keluhan dan komplikasi ya. Penanganannya itu disesuaikan dengan kondisi dan gejala yang muncul. Penanganan ini umumnya berupa yang pertama, pemeriksaan berkala. Untuk memperlambat terjadinya komplikasi, anak yang menderita progeria perlu secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Beberapa pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan adalah pemeriksaan fungsi jantung, penglihatan, pendengaran, gigi, kulit, dan tulang. Selain itu, pemeriksaan rutin juga dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian obat-obatan. Obat-obatan akan diberikan dokter sesuai gejala yang dialami penderita progeria. Beberapa jenis obat yang dapat diberikan adalah obat antiplatelet seperti aspirin untuk mencegah serangan jantung dan stroke, obat penurun kolesterol, misalnya obat golongan statin, untuk mengatasi kolesterol tinggi, obat antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah, obat antikoagulan untuk mencegah terbentuknya bekuan darah. Lalu ada fisioterapi dan terapi okupasi. Anak yang menderita progeria umumnya merasakan nyeri dan mengalami gangguan gerak akibat penderita radang sendi. Fisioterapi dilakukan untuk melatih anggota gerak agar anak bisa tetap aktif. Terapi ini juga bisa membantu meredakan nyeri. Selain terapi fisik, anak yang menderita progeria juga akan mendapatkan terapi okupasi. Tujuan terapi okupasi adalah agar anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, atau berpakaian secara mandiri. Selanjutnya ada perawatan di rumah. Beberapa perawatan yang perlu dilakukan di rumah pada anak dengan kondisi progeria adalah memberikan asupan makanan bernutrisi dan air putih dalam jumlah yang cukup, memberikan suplemen sesuai anjuran dokter untuk memenuhi kebutuhan harian anak akan nutrisi tertentu, memakaikan alas kaki yang nyaman dan sesuai dengan bentuk kaki anak agar ia dapat beraktivitas dengan nyaman, mengoleskan bibir surya pada kulit anak jika ia mengoleskan tabir surya pada kulit anak jika ia hendak beraktivitas di luar rumah pada siang hari agar kulitnya tidak terbakar, melengkapi imunisasi anak, dan menjalani pemeriksaan ke dokter secara rutin sesuai jadwal. Komplikasi progeria. Seiring waktu, penderita progeria akan mengalami arteriosklerosis, yaitu pengerasan pada arteri. Arteriosklerosis akan meningkatkan risiko terjadinya stroke dan penyakit jantung, seperti serangan jantung atau gagal jantung kongenitif. Nah, selain itu, progeria juga dapat menyebabkan komplikasi seperti dislokasi pinggul, katarak radang sendi, atau arthritis. Nah, pencegahannya, progeria ini sulit untuk dicegah karena terjadi secara acak. Jika anak mengalami progeria, nah kamu perlu berniat untuk memiliki anak lagi. Sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter hal ini karena Anda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk memiliki anak dengan kondisi serupa pada kehamilan berikutnya. Dan selanjutnya ada Stoneman's disease. Kita bahas setelah sesaat ini ya.
Nah, apa itu Stallman's disease atau penyakit manusia batu adalah kondisi langka yang membuat otot dan jaringan ikat tubuh perlahan mengeras seperti batu. Penyakit ini menyebabkan penderitanya kehilangan kemampuan bergerak secara bertahap. Stallman disease atau terkadang disebut juga Stallman syndrome merupakan penyakit yang terjadi akibat kelainan genetik. Kondisi ini dapat membuat otot dan jaringan ikat tubuh seperti ligamen dan tendon secara perlahan menjadi keras bagaikan tulang. Dalam istilah medis, penyakit ini disebut fibrodysplasia ossificans progressiva atau VOP. Nah, penyebabnya adalah anak-anak umumnya memiliki gen yang dapat mengubah tulang rawan menjadi tulang. Pada gen yang normal, perkembangan ini akan berhenti sesuai dengan waktunya, tepatnya ketika anak beranjak dewasa. Namun hal ini tidak terjadi pada penderita Stallman disease. Stallman disease terjadi akibat mutasi genetik dan gen ACVR1. Gen ACVR1 adalah salah satu gen yang mengendalikan pertumbuhan serta perkembangan tulang dan otot. Kelainan genetik ini menyebabkan pertumbuhan tulang menjadi tidak normal dan tidak terkendali. Akibatnya, tulang tumbuh di luar kerangka dan menggantikan jaringan ikat seperti tendon, otot, dan ligamen. Alhasil, otot dan jaringan tubuh yang seharusnya lentur dan lunak akan mengeras karena tergantikan oleh jaringan tulang. Penyakit langka ini dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Namun, pada beberapa kasus penderita Stallman disease tidak memiliki riwayat penyakit serupa dalam keluarganya, baik pada orang tua maupun saudara kandung. Selanjutnya, tanda dan gejalanya. Stallman disease tergolong penyakit yang sangat langka dan hanya menyerang sekitar 1 dari 2 juta orang di dunia. Hingga akhir tahun 2019 tercatat sekitar 800 kasus sindrom manusia batu di seluruh dunia. Sebanyak 285 kasus terjadi di Amerika. Gejala penyakit ini dapat diketahui sejak penderitanya masih kanak-kanak. Meski begitu, gejala bisa muncul kapan saja, bahkan saat penderitanya beranjak remaja. Berikut ini adalah tanda-tanda dan gejala Stallman disease. Yang pertama, jari kaki cacat. Ciri khas dari penyakit ini adalah kelainan pada jari kaki. Penderita Stallman disease pada umumnya terlahir dengan jari kaki yang berukuran lebih besar dari ukuran normal. Selain itu, salah satu atau kedua jempol kaki juga bisa terlihat sangat pendek dan bengkok. Yang kedua, benjolan pada bagian tubuh tertentu. Tanda lain dari penyakit ini adalah munculnya benjolan seperti tumor pada bagian punggung, leher, dan bahu. Benjolan ini merupakan pertanda bahwa jaringan tulang lunak mulai berganti menjadi tulang. Benjolan ini tumbuh dengan cepat dan terasa menyakitkan. Benjolan yang berubah menjadi tulang ini akan menyebar ke seluruh tubuh dan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, kaku otot. Ketika jaringan tubuh mulai mengeras menjadi tulang, penderita Stallman disease akan mengalami kaku otot dan sendi. Hal ini bisa membuat mereka sulit atau bahkan sama sekali tidak dapat bergerak. Yang keempat, nyeri di bagian tubuh tertentu. Ketika penyakit ini mulai muncul, penderitanya juga biasanya akan merasakan nyeri di bagian tubuh tertentu seperti leher dan bahu. Rasa nyeri tersebut bisa dirasakan menjadi menjalar ke seluruh tubuh dan terkadang disertai pembengkakan. Nah, selain beberapa gejala di atas, penderita Stallman disease juga mungkin akan merasakan gejala lain, berupa rasa tidak nyaman di seluruh tubuh dan demam ringan. Beberapa gejala di atas bisa berlangsung selama 6-8 minggu sampai benjolan dan jaringan tubuh berubah menjadi tulang. Munculnya gejala Stallman disease bisa dipicu atau diperparah oleh faktor tertentu seperti cedera dan infeksi virus, misalnya influenza dan sebagainya. Nah, kondisi tersebut dapat menimbulkan peradangan yang membuat jaringan otot penderita Stallman disease berubah menjadi tulang lebih cepat. Lalu dampak Stallman disease. Nah, dampaknya dirasakan penderitanya itu tergantung pada bagian tubuh mana yang merasakan karena ditumbuhi tulang tambahan. Hingga saat ini, penyakit manusia batu belum bisa disembuhkan. Kondisi ini seringkali membuat penderitanya mengalami berbagai masalah kesehatan lain, seperti malnutrisi. Penderita ini dapat mengalami kesulitan dalam berbicara dan makan, sehingga menyebabkan penurunan berat badan akibat malnutrisi atau kekurangan gizi. Hal ini terjadi karena keterbatasan gerak mulut dan rahang akibat otot dan jaringan ikat di area tersebut telah berubah menjadi tulang. Selanjutnya, gangguan pendengaran. Pembentukan tulang tambahan di bagian dalam telinga bisa menyebabkan gangguan pendengaran berupa tuli konduktif
Hal ini dikarenakan tulang-tulang pendengaran di dalam gendang telinga menjadi terlalu keras dan kaku, lalu sulit bernafas. Perubahan jaringan otot dan jaringan ikat di bagian dada dan sekitar tulang rusuk dapat membuat kinerja organ paru-paru terbatas. Hal ini bisa membuat penderita spondylitis kerap mengalami sesak napas atau kesulitan bernafas. Selain itu, karena saluran pernafasan kaku, penderita spondylitis juga lebih rentan terhadap infeksi di saluran pernafasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Selanjutnya, sulit atau tidak bisa bergerak. Nah, seringkali dapat menyebabkan penderitaannya menjadi lumpuh karena jaringan otot tubuhnya mengeras dan kaku. Tak sedikit penderita spondylitis yang harus hidup dengan alat bantu, seperti kursi roda sepanjang hidupnya. Sebagian penderita bahkan tidak bisa bangkit dari tempat tidur secara permanen. Lalu ada gangguan tulang belakang. Dalam beberapa kasus, sindrom manusia batu ini menyebabkan penderitanya mengalami gangguan skoliosis parah. Lambat laun, penderita akan mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti berdiri, berjalan, atau ketika ingin duduk. Selain itu, penderita penyakit ini berisiko lebih tinggi mengalami gagal jantung akibat pertumbuhan tulang yang membuat otot jantung melemah. Nah, gejalanya semakin menyebar dan berubah menjadi tulang akan membatasi gerak tubuh hingga menyebabkan gangguan keseimbangan. Lalu ada pengobatan. Nah, jika mengalami gejala ini, guna memastikan diagnosisnya, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk pemeriksaan fisik, menyeluruh, dan pemeriksaan penunjang seperti tes darah, CT scan, foto ronsen, dan pemeriksaan genetik. Penyakit ini sebenarnya tidak bisa dicegah dan belum bisa disembuhkan. Pengobatan dan perawatan yang dilakukan hanya untuk meringankan gejala, mencegah pembentukan tulang baru, dan memperbaiki kualitas hidup penderita. Jika hasil pemeriksaan medis dari dokter menunjukkan bahwa Anda menderita spondylitis, dokter dapat memberikan penanganan berupa pemberian obat-obatan untuk mengurangi gejala dan memperlambat perjalanan penyakit. Fisioterapi dan terapi okupasi. Terapi okupasi bisa berubah berupa latihan fisik maupun latihan untuk membantu penderita agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti makan, berjalan, atau menggunakan pakaian terapi. Nah, selain terapi okupasi, dokter juga mungkin akan menyarankan pasien untuk menjalani fisioterapi untuk mengurangi kerusakan pada jaringan tubuh dan meringankan gejala yang dirasakan. Selanjutnya, yang keempat ada penyakit Scleroderma pigmentosum. Nah, Scleroderma pigmentosum adalah kelainan genetik yang mengakibatkan penderitanya menjadi sangat sensitif terhadap sinar matahari. Scleroderma tergolong penyakit langka yang diperkirakan mempengaruhi 1 dari 250 ribu orang di seluruh dunia karena merupakan kelainan genetik. Gejala Scleroderma dapat dilihat sejak bayi. Keluhan akan muncul dari daerah-daerah yang sering terkena sinar matahari, yaitu kulit dan mata. Jika tidak ditangani dengan baik, penderita Scleroderma akan rentan mengalami kanker kulit dan kanker mata. Penyebab Scleroderma umumnya disebabkan oleh mutasi pada gen yang menyebabkan terhambatnya aktivitas perbaikan DNA yang rusak. Adanya mutasi gen tersebut membuat tubuh tidak mampu memperbaiki atau menggantikan DNA yang rusak akibat paparan radiasi sinar matahari. Setidaknya ada 8 jenis mutasi gen yang dapat menyebabkan Scleroderma, namun yang paling banyak ditemukan adalah mutasi pada gen XPC, PRCC2, dan POLH. Kelainan kulit langka ini biasanya diturunkan dari orang tua pada anak secara autosomal resesif. Artinya, meski orang tua tidak ada yang mengalami Scleroderma, apabila keduanya memiliki mutasi pada gen di atas, risiko anak terkena penyakit ini adalah 25% pada setiap kehamilan. Lalu ada gejala Scleroderma. Gejalanya ini terdeteksi selama bayi atau di 3 tahun pertama kehidupan. Beberapa gejalanya itu seperti kemunculan bintik-bintik pada area kulit atau yang terkena sinar matahari merupakan tanda umum dari Scleroderma. Tanda tersebut bisa meliputi wajah, leher, lengan, dan kaki. Tanda lain yang dapat terjadi adalah perubahan pigmentasi yang menyebabkan timbulnya bercak kulit yang sangat gelap atau bercak kulit yang sangat terang dibandingkan dengan warna kulit sekitarnya. Selain itu, ada beberapa gejala yang terjadi pada kulit, ialah kulit terbakar, kemerahan, nyeri, bahkan melepuh yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu, kulit tipis dan rapuh, kulit penuh jaringan parut, kulit nampak urat-urat pembuluh darah kecil. Lalu ada gejala pada mata. Nah, ini ada radang pada kornea di bagian putih mata.
produksi air mata yang berlebih, radang pada kelopak mata terlipat ke dalam atau keluar, lensa mata menjadi keruh, gejala pada sistem saraf, ukuran kepala kecil, gerakan refleks yang lambat atau bahkan tidak ada, keterampilan motorik yang buruk, keterampilan tumbuh kembang, otot kaku atau lemah, kontrol gerakan tubuh yang buruk, gangguan pendengaran yang dapat berkembang menjadi keluhan. Ketulian. Bisakah seroderma disembuhkan? Hingga kini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit seroderma. Berbagai pengobatan yang diberikan oleh dokter hanya bertujuan untuk mengurangi gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Beberapa hal yang harus diterapkan antara lain ini untuk dapat mempengaruhi kondisinya ya. Oleh karena itu, pola hidup sehari-hari penderita harus dimodifikasi antara lain mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari kecuali dalam keadaan terdesak seperti mengunjungi rumah sakit. Yang kedua, menggunakan krim tabir surya atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh setiap kali keluar rumah saat matahari bersinar. Menggunakan topi dan kacamata hitam setiap kali keluar rumah saat matahari masih bersinar. Menghindari paparan asap rokok karena dapat memperburuk kerusakan kulit. Bisakah seroderma disembuhkan? Ini masih yang tadi ya. Selain itu, melakukan pemeriksaan kulit di mata secara rutin juga merupakan hal penting yang tidak boleh dilupakan. Ini akan sangat membantu dalam mengobati gejala yang timbul serta mengidentifikasi dan menghilangkan pertumbuhan kanker secara dini, baik di kulit maupun mata. Dengan gejala ini beragam tips seperti tadinya yang udah aku sebut. Nah, selanjutnya ada penyakit Cotard's delusion. Kita akan bahas ya sebentar lagi.
Nah, jadi sindrom Cotard merupakan suatu kondisi langka yang ditandai dengan adanya kepercayaan yang tidak tepat pada seseorang bahwa dirinya atau bagian tubuhnya telah meninggal atau tidak ada. Sindrom ini juga dikenal dengan istilah delusi Cotard. Gangguan ini umumnya terjadi pada kondisi depresi berat serta beberapa jenis gangguan psikotik. Fenomena ini juga dapat menyertai kondisi kejiwaan maupun neurologis lainnya. Nah, penyebab dari sindrom ini, para pakar belum mengetahui penyebab pasti dari sindrom Cotard, namun terdapat beberapa faktor risiko yang dikaitkan dengan kondisi ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa usia rata-rata orang yang mengalami sindrom Cotard adalah sekitar 50 tahun. Akan tetapi, kondisi ini juga dapat dialami oleh anak-anak dari remaja, orang yang berusia di bawah 25 tahun dengan sindrom Cotard juga dapat mengalami depresi atau gangguan bipolar.
Wanita juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi ini dibandingkan dengan pria. Beberapa kondisi kesehatan jiwa yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sindrom ini adalah gangguan bipolar, depresi pasca persalinan, skizofrenia. Gejala sindrom Cotard. Salah satu gejala utama dari sindrom ini adalah nihilisme. Nihilisme merupakan kepercayaan bahwa segala hal tidak memiliki nilai atau arti. Hal ini juga dapat mencakup kepercayaan bahwa tidak ada hal yang nyata. Orang yang mengalami sindrom ini merasa bahwa mereka telah meninggal atau tidak nyata. Pada sebagian kasus, orang dengan kondisi ini juga dapat merasa bahwa mereka tidak nyata dan tidak pernah ada. Sebagian orang dapat mengalami sindrom ini terkait dengan tubuhnya secara keseluruhan. Dan bagian lainnya hanya merasakan hal ini terkait dengan organ atau komponen tertentu dari tubuhnya seperti lengan, tungkai, dan sebagainya. Nah, depresi juga memiliki kaitan dengan sindrom Cotard, di mana salah satu penelitian terkait sindrom ini menemukan bahwa hampir 89% pasien yang mengalami sindrom ini mengalami depresi pada saat yang bersamaan. Tanda dan gejala lain yang dapat menyertai sindrom ini adalah ansietas, halusinasi, hipokondria, atau rasa bahwa tubuhnya memiliki penyakit tertentu, rasa bersalah, preokupasi untuk melukai diri sendiri atau kematian. Nah, diagnosisnya, menentukan diagnosis sindrom ini dapat menjadi hal yang sulit karena banyak organisasi yang belum mengklasifikasinya sebagai suatu penyakit secara tersendiri. Oleh sebab itu, pada sebagian besar kasus belum terdapat daftar kriteria dengan standar yang sama untuk menentukan diagnosis sindrom ini. Namun, dokter dapat melakukan wawancara medis yang mendetail dan pemeriksaan fisik secara langsung untuk mengevaluasi kemungkinan seseorang mengalami kondisi ini. Yang kedua, ada penanganan sindrom ini. Yang pertama, pengobatan atau prosedur tertentu. Dokter dapat merasakan pengobatan tertentu atau menginstruksikan untuk dilakukan prosedur tertentu sesuai dengan hasil wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi dan terapi perilaku dapat dilakukan oleh dokter untuk membantu seorang individu mengatasi kondisi yang dialami. Lalu pencegahan sindrom ini, karena penyebab dari sindrom Cotard belum diketahui secara pasti, maka belum ada metode pencegahan yang terbukti efektif secara sepenuhnya dalam menghindari penyakit atau kondisi tersebut ini. Selanjutnya ada yang keenam, penyakit terakhir, Alien Hand Syndrome atau AHS. Kita singkat aja jadi AHS ya, soalnya panjang. Nah, AHS ini adalah gangguan saraf neurologis langka yang menyebabkan satu tangan bertindak tanpa perintah dari otak. Tangan tersebut seolah-olah memiliki sistem saraf pusat yang terpisah. Meski bergerak sendiri, AHS berbeda dengan tremor. Nah, pada penderita AHS, gerakan tangan biasanya memiliki tujuan. Artinya tangan ini seringkali bergerak untuk melakukan suatu kegiatan tertentu meski tak mendapat perintah dari otak. Tak hanya tangan, kondisi ini juga bisa terjadi pada kaki. Bahkan, tangan yang bergerak sendiri terkadang disertai dengan kondisi saraf lainnya, seperti agnosia, mengenali objek atau orang, apraksi, terus ada taktil dysnomia, belajar dari sulit yang mengingat, kelemahan otot, kehilangan sensorik, atau penurunan spontanitas motorik. Selain tangan, AHS termasuk langka ini memiliki cukup banyak nama, mulai dari sindrom tangan anarkis hingga sindrom Dr. Strangelove, yaitu nama seorang tokoh film yang memiliki kelainan pada tangannya. Nah, apa saja gejala AHS? Gerakan tangan dipengaruhi oleh kontrol otak secara sadar. Contohnya saat ingin menggaruk, otak akan mengirimkan perintah pada saraf dan otot di sekitar tangan untuk menggaruk bagian yang gatal. Orang dengan alien hand syndrome biasanya akan kesulitan mengontrol gerakan tangannya. Tangan bisa melakukan tugas sendiri tanpa perintah dari otak. Sindrom tangan alien memberikan tangan seolah-olah ada orang lain yang mengendalikan tangan, atau tangan seperti memiliki otaknya sendiri. Bahkan tangan bisa menolak apa yang otak perintahkan. Tangan yang bergerak sendiri bisa melakukan beragam aktivitas seperti menyentuh wajah, membelai rambut, mengancingkan baju, melayang seperti menari, atau mengulur dan mengambil cangkir teh tanpa sepengetahuan penderitanya. Tangan juga mungkin menyentuh binatang peliharaan atau bahkan karya seni milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini terkadang terjadi secara berulang atau kompulsif. Selain itu, tangan yang terkena AHS bisa menyerang anggota tubuh penderitanya sendiri. Tangan ini
bisa menahan sesuatu yang diinginkan oleh penderitanya. Sebagai contoh, ketika Anda ingin mengambil tisu untuk membersihkan hidung tangan yang terkena AHS, justru mendorong tangan Anda yang lain untuk melakukan hal tersebut. Tangan ini juga bisa menutup laci yang berupa yang baru saja Anda buka dengan tangan lainnya. Orang dengan sindrom ini beranggapan bahwa tangan tersebut bukan bagian dari anggota geraknya karena tidak mampu ia kendalikan. Inilah gejala dari sindrom tangan bergerak sendiri yang paling menonjol. Nah, biasanya gejala ini hilang timbul, artinya penderitanya mungkin merasakan tangan bergerak sendiri dalam beberapa menit atau jam, kemudian berhenti dengan sendirinya pada beberapa waktu, kemudian gejala ini bisa timbul kembali. Setelah gejala menghilang, beberapa orang melaporkan bahwa tangan yang terkena ALS bisa mengalami mati rasa atau terasa sangat lemah. Bahkan penderitanya bisa menyeret kaki ketika berjalan bila ALS sudah menyerang bagian kaki. Apa penyebab ALS? Penyebab utama ini yaitu adalah adanya lesi atau kerusakan otak, terutama pada bagian korteks cerebral. Kerusakan pada bagian otak lainnya yang berperan dalam kontrol motorik juga bisa menjadi penyebab AHS. Biasanya lesi atau kerusakan otak ini sering terjadi karena kondisi medis lain. Di bawah ini beberapa kondisi medis yang bisa menyebabkan alien syndrome. Yang pertama, pernah menjalani operasi untuk mengobati epilepsi dan pemendahan di sekitar korpus kolosum, stroke, tumor otak atau kanker otak, aneurisma otak, penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer, pernah mengalami cedera atau trauma kepala. Pada kasus yang lebih jarang, infeksi otak, migrain atau migrain aura, kejang, pneumococcus, dan sindrom Perry-Lambert juga bisa menimbulkan sindrom tangan bergerak sendiri. Meski demikian, ada pula kasus ALS yang tidak terdeteksi penyebabnya. Bagaimana dokter bisa mendiagnosis sindrom tangan alien? Hingga kini tidak ada tes kesehatan yang secara pasti dapat mendeteksi AHS, namun dokter dapat menentukan diagnosis berdasarkan gejala, riwayat medis pasien, dan pemeriksaan fisik. Dokter pun bisa merekomendasikan prosedur CT scan atau MRI untuk mencari kemungkinan adanya lesi atau kerusakan pada otak. Meski demikian, mendiagnosis sindrom langka ini cukup sulit, apalagi penderitanya seringkali merasa frustasi akibat tangan yang bergerak sendiri, sehingga gejala ini sering dikaitkan dengan gangguan mental. Pengobatan untuk orang dengan gangguan AHS. Studi pada jurnal Proceedings menyebut bahwa tidak ada pengobatan khusus yang dapat menyembuhkan AHS. Para ahli masih terus mempelajari kondisi tersebut serta mengembangkan pengobatan sindrom ini. Meski demikian, beberapa pengobatan atau terapi tertentu sering dokter berikan guna membantu mengontrol gejala tangan yang bergerak sendiri. Salah satunya terapi kontrol otot dengan menyuntikkan vaksin botulinum dan agen penghambat neuromuskular. Selain itu, terapi kognitif dan perilaku serta pelatihan visuospatial, memegang dan menempatkan suatu benda. Untuk membantu, beberapa dokter pun mungkin merekomendasikan terapi fisik dan okupasi. Nah, adapun mencegah gerakan tangannya tidak terkendali, beberapa langkahnya seperti ini. Menahan tangan yang bermasalah dengan tangan lainnya ketika mulai bergerak tanpa sadar. Tangan yang bermasalah memegang benda seperti stress ball untuk mencegah bergerak tanpa terkendali. Meletakkan tangan yang bermasalah di antara dua kaki atau menduduki tangan tersebut. Nah, jadi itu dia tentang pengobatan untuk orang dengan sindrom tangan alien atau AHS ya. Semoga dapat dicerna dengan baik beberapa penyakit yang udah tadi aku bahas ya. Semoga juga dapat bermanfaat untuk kalian semua yang emang lagi kayak mencari-cari apa aja nih penyakit yang aneh dan langka yang ada di dunia gitu ya teman-teman. Terus juga perlu aku disclaimer, ini tuh emang aku kutip dari beberapa pernyataan para ahli yang memang terpercaya, jadi kalian jangan takut bahwa berita penyakit ini hoax atau nggak ada gitu ya. Semua penyakit ini ada dan memang udah ditemukan, ada juga risetnya. Semua penyakitnya itu ada risetnya. Kalau misalnya kalian mau part 2-nya, boleh banget kalian komen aja di kolom komentar biar nanti aku buatkan part 2-nya ya tentang penyakit lainnya. Pokoknya masih banyak sih penyakit lain yang belum dibahas di sini. Jadi kalau misalnya kalian butuh part 2-nya, komen aja, jangan sungkan-sungkan ya. Terus kalau misalnya kalian Kak, tentang penyakit ini masih kurang jelas nih Kak, boleh banget kalian komen aja di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian mau request, Kak, abis ini bahas tentang penyakit ini ya. Terus misalnya pendapat dari netizen tentang penyakit ini atau yang emang udah pernah ngalamin, boleh banget tuh ntar aku coba tanya ke beberapa netizennya tentang penyakit tersebut yang kalian request. Jadi aku buat berdasarkan fakta ya, atau bukan hanya
sembarangan konten gitu. Jadi aku pingin buat konten yang dapat bermanfaat dan dapat juga kalian, share emang, eee, berfaedah gitu. Jadi ya intinya gitu deh. Oke, untuk kalian yang udah tonton sampai akhir, terima kasih banyak dan mohon maaf banget videonya, durasinya lama ya, maaf banget. Tapi yang terpenting banyak hikmah yang bisa kalian ambil dari video ini. Oke, karena dari itu jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, share, dan, eee, kasih tahu juga ke teman kalian ya. Bye-bye, sampai jumpa di konten Kawan Jiwa Healthy yang lainnya.